Walaupun manusia sering berkata ada pertemuan yang tidak disengaja, Tuhan selalu menggariskan setiap pertemuan itu. Pertemuan saya dengan Yohan di tahun 2016 membawa pertemanan yang cukup unik. Darinya saya belajar arti berjuang, tekad bulat, dan berani untuk mencoba. Karena dia, saya memberanikan diri untuk membuka kelas public speaking dengan nama The Crown Project. Ada kebanggaan tersendiri saat kita menyadari bahwa tidak ada yang tidak mungkin dicapai selama ada kegigihan dan niat. Terima kasih telah membuat perjalanan hidup ini semakin berwarna. Talking Tales kali ini membawa tanda cinta dari Indonesia Timur. Yuk, kita kenalan. Udah lama loh kita nggak ngobrol. Deg-degan aku. Kenapa jadi deg-degan? My teacher. Bukan sih. Jadi halo semuanya teman-teman. Di sini aku kedatangan tamu yang sebenarnya dia mencetus aku membuat kelas-kelas public speaking dari kelas-kelas yang aku ikuti sebelumnya. Nah, ini adalah orangnya. Kan mau perkenalan dulu kali. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Yohan Clara Dekan, seorang dokter umum lulusan dari First Moscow State Medical University, Rusia. Nah, saat di Rusia, saat berkuliah itu sempat bertemu dengan Mbak Nisa. Yep. Dan dari situ akhirnya kita kontak-kontakan by Instagram ya Mbak ya. Dan ketika kembali ke Indonesia, gak nyangka banget Mbak Nisa ini jadi everything lah. Guru iya, ibu iya, mbak iya. Semuanya, pokoknya paket komplit lah selama di Jakarta, Indonesia ini. Jadi thanks banget untuk Mbak Nisa. Dan apalagi ya, oh ya 2020 kan, 2020 betul. mengikuti pemilihan Putri Indonesia dan puji Tuhan saat final berkat dukungan Mbak Nisa juga menjadi runner up 5 Putri Indonesia. Iya, jadi buat yang bingung siapa sih Yohan, kenapa Yohan ada di sini? Jadi kan Talking Tales itu ada untuk aku menceritakan kayak buku The 5 People You Meet in Heaven. Jadi banyak orang datang ke kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak tahu ripple effect dari kedatangan mereka ke kehidupan itu seperti apa. Nah, salah satunya membuat ripple effect cukup besar dalam kehidupan aku adalah kalau dulu kita kenal Yokate namanya sebenarnya, tapi sekarang nama hitsnya adalah Clara atau Yohan, begitu. Masa kecil seorang Yohan Clara Tekan itu seperti apa sih? Masa kecil itu kalau diingat-ingat lagi termasuk anak yang bahagia sih Pak, karena kan dari keluarga yang utuh ya, papa mama dan perannya itu benar-benar dirasakan lah gitu. Terus grow up-nya di kabupaten. Kabupaten apa? Ya, kota kabupaten Saumaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dulu, sekarang sih udah jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kotanya Saumaki, jadi saya di situ dari kecil. Tapi sebelumnya di Ambon sih, lahir besar sampai 5 tahun itu di kota Ambon dulu. Karena kerusuhan kan 99-2000, akhirnya pindahlah ke kota Saumaki. SMP di sana. Nah, setelah lulus SMP itu pemikiran saya, pokoknya saya jangan jadi kayak katak dalam tempurung. Itu kayak satu peribahasa yang benar-benar saya ingat dan saya pegang. Jadi setelah lulus SMP itu kayaknya harus SMA-nya tuh di kota lain lah. Akhirnya mencobalah SMA di SMA Negeri Siwari Ambon, yang kebetulan merupakan SMA unggulan, SMA terbaik dan di handle sama provinsi, sama pemerintah lah. Jadi kita masuk ke sana tuh by seleksi. Setiap kabupaten itu kayak kuotanya terbatas, udah gitu semuanya tuh dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita gratis sekolahnya. Ini yang kamu dulu zaman kecil bilang kalau mau mandi nimba air dulu. Bener. Jadi title-nya aja tuh sekolah unggulan gitu kan, bagus. Semua orang berlomba-lomba ke sana, tapi kenyataan di dalamnya itu gak semanis titelnya, gak wow titelnya. Karena kita pernah ngalamin yang namanya pokoknya semuanya serba mandiri. Belajar mandiri banget itu dari situ. Bangun, bersih-bersih, terus beberes pakaian, apa semuanya itu sendiri. Asrama kita harus nyapu semua sendiri, bersih sendiri. Bahkan pernah yang bak air bocor itu kita yang benerin sendiri, yang nambal. Iya, nambal sendiri. Terus
listriknya nggak yang connect gitu-gitu, kita yang benerin. Connect ya? Jadi serba bisa ya? Iya bener, Sekalian nukang gitu. jadi luka. Terus juga ya itu pernah mengalami yang kayak dimana air itu susah aksesnya, pokoknya dia tuh nggak ngalir kan, akhirnya kita harus numpang ke rumah warga. Terus ada juga yang karena airnya nggak ngalir di kamar mandi, ngalirnya di kamar mandi sekolah, jadi kamar mandi sekolah itu bener-bener kita bersihin, kita mandi di situ. Setelah mandi kadang ada kalau yang telat ya, sementara mandi udah bunyi bel. Karena kan sekolahnya berdekatan kan, jadi kayak bener-bener kayak sambil ada yang masih pegang handuk, yang lain udah berbaris di depan, ada yang kayak gitu. Dan kita ngerasain itu semua, angkat-angkat air, terus mandinya harus subuh banget. Aku pernah bangun jam 4 subuh cuma buat ngantri mandi doang. Karena banyak banget ya Mak. Banyak banget. Murid-muridnya. Kalau nggak dapat antrian yang pas, entah kita kesiangan ke sekolah atau kalau nggak udah kehabisan airnya, harus nunggu lebih lama lagi. Gitu. Aku ingat banget waktu kita nyusun perjalanan kamu untuk Putri Indonesia, ada satu video yang di-tag di sekolah. Benar. Dan di situ kamu sempat mungkin agak terharu oleh penyambutan adik-adik di sana ya. Oh iya. Sebenarnya memori apa sih yang men-trigger kayak kok aku udah sampai di sini, ternyata dulu tuh aku kayak gitu. Memori apa sih yang bikin kamu bener-bener terharu pada saat itu? Karena sekolahnya itu yang pertama gak sewah namanya waktu itu. Kayak di dalamnya itu ternyata masih banyak kekurangannya gitu. Tapi ternyata kekurangan itu yang kayak membentuk karakter kita juga gitu loh Mbak. Jadi yang mandiri, tangguh, gigih gitu kan. Terus kalau ada kesulitan gak yang langsung nangis-nangis ke orang tua atau siapa gitu. Tapi kita berusaha kayak menghadapi itu sendiri gitu loh. Yang pertama. Terus yang kedua, waktu sekolah kan juga lumayan aktif. Aktifnya itu kayak ekskul yang saya ambil nari. Karena nggak bisa nyanyi. Jadi nari lah biar walaupun suaranya serak-serak kayak gini ya, orang-orang berpikir dia bisa nyanyi dengan baik. Atau orang-orang timur, Indonesia Timur itu kan orientasinya mereka bisa nyanyi dengan baik ya. Suaranya bagus. Tapi ini tidak berlaku untuk seorang Yohan Clarence kan dalam kehidupan ada pengecualian. Nah ini pengecualian. Jadi kalau nggak bisa nyanyi, nari aja lah gitu. Terus selalu masuk di grup utama kalau pas menari penyambutan gitu. Jadi kalau ada tamu yang datang ke sekolah, kan kita sambut tuh dengan tari-tarian, alat musik dan lain sebagainya. Nah itu aku pasti masuk di barisan atau yang terdepan juga. Karena tinggi juga ya, jadi kayak posisinya pasti di depan. Privilege ya geng. Privilege. Nah, jadi waktu ke sekolah saat yang udah dengan title Putri Indonesia Maluku itu disambut kayak gitu, kayak wah. Pada saat itu kan rasanya tuh kayak wah, padahal dulu saya di situ loh nari menyambut orang dengan bangga juga karena ngerasa orang yang kita sambut itu hebat gitu kan. Nah sekarang kebalikannya, saya berada di posisi disambut. Jadi kayak haru bahagia lah. Karena nggak nyangka dulu pernah di situ dan sekarang di sini. Gitu. Berarti kalau tadi beberapa lokasi yang kamu sebut ada Kepulauan Tanimbar, terus Sawo Melaki. Nah pertanyaan aku berikutnya adalah kenapa Rusia? Dan kenapa ngambil FK, Fakultas Kedokteran di Rusia? Udah kedokteran udah susah ya sekolahnya. Terus kamu ngambil di negara yang bahasanya pun berbeda. Berbeda, benar sekali. Sebenarnya bukan Yokate yang membeli Rusia, tapi Rusia yang membeli Yokate. Enggak, ini karena dulu tuh kembali ke mindset itu Mbak. Karena mindset itu ada udah dari kecil kan. Bukan karena dipush orang tua, jangan kayak enggak. Tapi karena saat mendengar peribahasa, jangan jadi katak dalam tempurung ya. Itu kayak saya sendiri tuh kayak bener-bener memahaminya tuh kayak dalam gitu loh. Ya juga ya kalau kita cuma misalkan Sawo Melaki aja mungkin pola pikirnya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ketika ke Ambon aja tuh udah membuktikan ke diri sendiri. Dapat teman-teman dari berbagai kabupaten, cara pikirnya beda-beda. Terus pernah dapat kesempatan kayak ikut lomba ke luar Ambon, tingkat nasional. Itu juga ketemu dari teman-teman berbagai provinsi se-Indonesia juga inputnya dapatnya berbeda-beda. Jadi kayak wah emang harus kita keluar terus gitu loh. Jadi biar makin banyak aja informasi yang didapatkan. Nah akhirnya memutuskan untuk ke Rusia itu karena yang pertama saat itu memikirkan harus ke luar negeri kuliah, minimum Pulau Jawa. Tapi negara banyak gitu. Benar.
itu mindset yang pertama dulu, yang awal dulu kan Mbak. Terus kenapa ke Rusia? Karena kebetulan kakak udah ngambil jalur yang sama, beasiswa ke Rusia, dan dia kan kita selisihnya 2 tahun ya. Jadi saya sendiri udah melihat, oh dia udah bisa survive di sana, nggak ada problem. Jadi saya pikir oh Rusia aman lah, bisa lah. Kalau kakak saya bisa, saya juga pasti lebih dari bisa gitu. Oh, maksudnya kakaknya udah settle di sana, Benar. baru akan kembali setelah menyelesaikan kuliah. Jadi Benar. kayak Jadi dia udah tahun kedua di sana kan. Misalkan kalau emang Rusia itu bukan tempat yang safe, pasti dia memilih untuk pulang gitu kan. Betul. Tapi dia enggak, dan malah yang saya tanyakan gimana Rusia, dia ngomongnya baik-baik aja tentang Rusia, walaupun mungkin pasti ada lah minus, kekurangan, kayak hambatan, tapi dia nggak yang kayak menceritakan itu sebagai apa ya, selling point yang pertama lah. bukan penghambat untuk terus Bener. belajar lah ya. Yang diucapkan pertama itu bukan tentang itu, malah kayak oke kok bisa kok, terus bahasa Rusia gimana, bisa lah gitu. Dia ngomongnya cuma gitu doang, bisa lah. Dan apa ya, kalau saya sama kakak itu emang udah punya kayak bonding sendiri aja Mbak. Jadi kalau kemana dia pergi, saya lihat dia bisa, berarti saya juga pasti bisa di situ. Oke. Walaupun saya tahu dia lebih pintar ya in many ways, tapi kayak ya udahlah, kalau dia bertahan pasti bisa bertahan. At least bertahan aja dulu gitu. Oke. Terus kayak ke Rusia, keluar bisa kuliah ke luar negeri, peluangnya ke Rusia, jadi ya udah ke sana. Kalau ke negara lain kan pasti butuh TOEFL atau IELTS ya. Nah dulu di Ambon itu agak susah untuk bisa mengakses ikut kursus sampai dapat, itu agak susah Mbak. Jadi kayak Rusia kita nggak butuh kayak gitu, cuma belajar bahasa Rusia. Nah saat itu kita juga nggak tahu bahasa Rusia akan sesulit, makanya lebih sulit dari bahasa Inggris gitu kan. Tapi ya karena kita nggak kepikiran oh harus belajar di depan sebelum berangkat, jadi kayak udahlah coba Rusia aja. Mohon maaf, itu ABC-nya aja udah beda Iya loh. benar, makanya ada lagu yang dam, ya itu benar. Tapi yang and dumb. Tapi jadinya ada pembelajaran tersendiri kan. Benar, gitu. benar. Speaking of, kamu berapa tahun berarti total kuliah di sana? 7 tahun. 7 6 tahun. tahun kuliah, 1 tahun belajar bahasa dulu kan. Oke. Preparation. Kamu hampir 6 tahun di sana. Dan kalau aku bisa bilang berarti usia matang kamu ada di sana nih. Setelah SMA lalu gitu. Apa pelajaran hidup yang paling valuable yang kamu bawa dari merantau selama 6 tahun hanya dengan kakak, nggak ada orang tua, kamu sendirian, and then kamu harus survive? Ini nggak tahu boleh ditiru atau enggak ya, tapi kalau boleh jujur, benar-benar growing up-nya itu dapat apa ya, value-value tentang kehidupan ya Mbak. Itu kebanyakan saya ambil dari Facebook. Jadi quotes yang muncul. Jadi kalau dilihat pertemanan itu pasti lebih banyak yang kayak inspiring quotes atau video atau apa kayak itu tuh sering. Jadi setiap hari itu pasti hours, berjam-jam saya habisin di depan handphone atau iPad itu buat nge-scroll inspiring quotes. Kayak semacam Video. buku Chicken Soup for the Iya, soul gitu ya. benar-benar kayak gitu. Oke. Terus sebelum berangkat ke Rusia pun itu pernah dibekali, dikasih satu buku itu tentang perjalanan seorang wanita. Dia juga ya, kayak mengejar mimpinya bahkan ke luar negeri gitu kan. Dengan berbagai hambatan yang dia terima, apa ya, cerita itu benar-benar jadi pegangan banget gitu. Jadi kayak pegangannya itu satu kalimat yang mungkin bisa disimpulkan, never give up lah. Never give up. Itu yang benar-benar saya ambil dari buku itu ya Mbak ya, dan benar-benar saya pegang sampai di sana. Jadi waktu kuliah di sana pun kebanyakan itu dari Facebook, dari sosial media lah. Tuh, dan berusaha kayak benar-benar dicerna sendiri. Oh iya juga, karena memang komunikasi sama orang tua kan gak seintens mungkin anak-anak lain lah di luar sana. Benar-benar calling sama orang tua itu bisa sebulan sekali. Kenapa gitu? Emang kangen sama orang tua? Kangen sih, cuman mungkin udah terbiasa kali ya. Karena waktu SMA juga sama gitu. Dan kayak pernah ada momen di mana kayak ujian nasional. Ketika anak-anak lain itu sibuk diteleponin orang tuanya kan, ngecek gimana pensil, penghapus, bahkan sekecil itu kayak ditanyain. Sementara saya waktu itu mereka lupa kayaknya karena saking sibuknya ya. Jadi udah selesai ujian baru nanya apa kabar, gimana? Bukannya ujian selesai mah. Tapi ya udah. Tapi tough loh. Iya benar-benar. Jadi kayak saya tahu mereka selalu mendoakan, dan doa mereka itu yang selalu membimbing juga kan. Tapi mungkin kayak love language itu nggak benar-benar menunjukkan. Pas itu enggak. Tapi kita pun menerimanya tuh bukan yang orang tua kurang perhatian nih. Jadi kayak udah bandel aja biar diperhatiin, enggak. Malah sebaliknya mengejar perhatian mereka tuh lewat prestasi. Mereka bangga nggak ya itu. Nah mereka bangga nggak ya itu yang kayak selalu jadi
pertanyaan yang memotivasi selalu. Udah merambah ke anak-anak, sudah menyebut anak-anak. Aku mau ngetouch sedikit terkait dokter lulus di Rusia lalu pulang ke Indonesia memutuskan ikut Putri Indonesia. Relasinya tuh gimana gitu? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Menjadi seorang dokter itu adalah title atau profesi seumur hidup, Betul. ya kan? Terus kenapa Putri- belok? Ah. Bukan belok sih, tapi kayak Agak ngambil berbeda ya. ngambil detour terus memutuskan untuk ya aku mau ikut Putri Indonesia. Kalau Putri sebenarnya ada sedikit persamaan Putri Indonesia dan juga dokter. Kalau dokter kan kita sekali disumpahnya profesinya tuh seumur hidup. Nggak ada kan istilahnya mantan dokter. Mantan pacar ada? Iya benar. Curhat dong. Mantan dokter kan nggak ada. Terus purnawirawan atau apapun tuh nggak ada kan. Dokter sampai dia tua sampai ini pun tetap dokter. Gitu. Putri Indonesia juga sama, sekalinya dikasih title seumur hidup dia harus mengabdi kan. Jadi kayak itu melihatnya dua hal yang mirip. Yang pertama, terus yang kedua menjadi seorang putri, kayak banyak dokter di Indonesia, banyak dokter perempuan di Indonesia, tapi nggak banyak kan dokter putri Indonesia. Dokter yang ikut Putri Indonesia. Iya, dokter yang putri Indonesia. Nah, jadi situ melihat bahwa ini kesempatan nih, jadi biar nambah selling pointnya. Iya, ya Putri Indonesia juga iya. Terus alasan berikutnya adalah melihat Putri Indonesia ini sebagai platform yang wow saat itu. Ya sampai sekarang sih wow dalam artian siapa sih yang nggak tahu Putri Indonesia? Siapa yang nggak nonton? Siapa yang nggak pernah dengar Putri Indonesia? Bahkan anak muda itu benar-benar melirik banget lah, menunggu-nunggu lah Putri Indonesia ini. Jadi kalau seandainya kalau kita misalkan dokter nih saat kembali ke Indonesia pun melihat kan ternyata banyak isu kesehatan itu salah satunya itu lebih ke lack of knowledge. Pengetahuan tentang kesehatan itu yang dasar aja tuh orang tuh belum benar-benar paham. Orang masyarakat tuh masih lebih banyak percaya tentang mitos ketimbang fakta yang sebenarnya tentang kesehatan. Dan mitos ini kayak legacy ya dari turun temurun gitu. Benar. Turun temurun, harusnya kalau dia bisa menjaga kesehatan yang baik dia harus ngerti dulu dong kesehatan tuh kayak gimana, ya kan? Jadi kalau udah paham baru dia bisa praktek. Nah karena melihat ini isu tentang harus dibenerin nih pemahaman ini, maka lewat Putri Indonesia ini kayaknya tepat. Tapi sempat kaget nggak? Sempat kaget nggak pada saat memutuskan dia aku mau ikut Putri Indonesia dengan segala persiapannya, terus kayak sempet, ternyata persiapannya gini ya? Nah, seorang Yohan Klatekan ini adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan dengan baik. Jangan ditiru ya guys. Ini jangan ditiru. Dalam artian niatnya aja yang gede. Jadi orang itu kalau udah niat, mau nanti persiapannya ribet apapun tetap jalan. Yang penting ada apa yang motivasinya udah jelas di awal mau ngapain. Terus niatnya juga udah bulat. Udah persiapannya tuh pasti bisa lah. Gitu. Sambil jalan. Bener, sambil jalan. Plus karena dari Rusia itu udah yang tough banget ya Mbak. Pokoknya itu kayak setelah lulus Rusia tuh kayak apapun yang hidup akan berikan give me. Persiapannya tuh emang bikin kaget iya. Karena percaya nggak percaya seorang Yohan Klatekan ini adalah orang yang takut ngomong depan umum. Percaya nggak percaya? Public speaking itu benar-benar apa istilahnya kalau ketakutan ya? Stage fright. Bukan. Apa tuh? Apa istilahnya kalau Grogi. Enggak, kalau ada hal yang kan ada orang yang merasa minder karena bodinya atau mungkin apanya. Apa istilahnya ya? Kok tiba-tiba lupa. Kayak ada satu istilah yang dimana kayak kita ngerasa itu jadi kekurangan kita kan. Insecure, astaga. Insecure. Ada sering banget yang ngomongin insecure. Kalau orang lain merasa insecure-nya mungkin di berat badan atau mungkin di look-nya atau mungkin di apalah gitu kan. Kalau saya lebih ke public speaking. Itu my insecurity. Kayak dari situ mulai belajar, kayak dari organisasi tuh banyak lihat kok itu kakak itu dia ngomongnya bagus. Karena kalau bener didengerin banget, intinya sih nggak yang mau banget ya. Cuman cara penyampaian itu bikin orang pengen denger. Itu belajar dari situ melihat, oke. Terus akhirnya kan pernah nyambi tour guide juga. Di situ juga akhirnya mulai belajar praktis. Jadi baca materinya sendiri, terus mulai praktis. Kan setelah kalau udah selesai tour kan pasti kita nanya kan, minta di review kayak gitu. Mereka ngomong, oke, kurang di sini. Besokannya diperhatiin lagi. Jadi
Dan itu sadar gak sadar membawa kita tuh kayak ngomongnya tuh lebih luas. Dan akhirnya bisa diterima kan. Kalau tour guide kan pesertanya beragam ya, kayak dari karakter mereka pun kan beda-beda. Di situ juga belajar, oh tipikal orang beda-beda ya. Kalau kita ngomong kayak gini kayak harus bahasanya kayak gini, kalau ini harus kayak gini, tone apa segala macam. Jadi kayak dari situ langsung jadinya belajar. Tuh. Jadi udah ada modal dikit lah gitu kan. Bisa. Jadi buat yang bingung kenapa kok tiba-tiba dia bilang nyambi jadi tour guide, sebenarnya lebih tepatnya adalah mungkin translator ya, translator sama pendamping Ya. Pendamping. Jadi waktu itu aku ketemu sama Yohan pertama kali itu karena aku ditugaskan ke Moskow untuk urusan kantor, dan kita nggak ada yang bisa bahasa Rusia. Ya siapa sih yang bisa, maksudnya kita itu negara yang jarang kita kunjungi, bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa Prancis. Jadi di tim kita nggak ada yang bisa bahasanya sama sekali. Jadi mau nggak mau kita engage dengan kedutaan di Moskow waktu itu. Kita minta ada nggak nih yang bisa jadi pendamping kita sebagai translator maupun pendamping secara selama perjalanan. Dan itulah dimana aku bertemu dengan Yohan. Jadi dia kerja sambil kuliah untuk nama uang saku ya, kamu ceritain. Uang saku akhirnya bisa keliling jalan-jalan ke Eropa. Lumayan. Pulang ke Indo ya, lumayan lah. Benar, jadi kalau awalnya dari kamu situ dampingannya pendamping. ramai banget ya. Saya nggak cuman untuk tour ya kalau nggak salah, tapi juga buat corporate, kedutaan segala macam ya. Awalnya itu lebih ke tamu-tamu KBRI aja. Jadi delegate yang datang ke Rusia ya kan, tamu KBRI lah, berawal dari situ. Tapi kan makin ke sini tour itu makin banyak. Tour maksudnya minat turis untuk ke Melihat Rusia Rusia. itu makin banyak. Jadi akhirnya munculan tuh tur yang gede, tur yang baru dan sebagainya. Dan mereka kan pastinya butuh orang lokal yang sebenarnya untuk mendampingi sih. Balik lagi tadi ke persiapan kamu ngikutin Putri Indonesia. Biasanya kalau yang waktu itu kita nyusun ya, kita memutus beberapa finalis itu kan udah memang mereka besar di Indonesia, lalu sebagian ada model, sebagian actress, terus memang mereka grow up di sini. Kamu kan masuk ke ke scene Putri Indonesia itu unknown, nobody knows who you are. Tiba-tiba muncul satu, terus tiba-tiba kalau orang bilang kayak nyelonong gitu, kayak permisi, tiba-tiba sampai masuk ke top 6. Itu menurut kamu apa yang kamu tunjukkan di balik layar yang nggak bisa dilihat di sosial media? Yang menarik, yang bikin juri-juri itu kayak dia kayaknya oke nih sampai atas gitu. Kembali ke persiapan ya Mbak, emang persiapan tuh banyak banget sih kan buat Putri Indonesia. Pertama public speaking, catwalk, terus harus bisa dandan, terus juga advokasi, semua harus disiapin. Dan ide advokasi itu pun muncul karena Mbak Nisa kan yang diskusi waktu itu. Bener, memberikan ide ini nih isu yang kayaknya pas buat kamu gitu kan, dengan pertimbangan berbagai aspek saat itu kan. Betul. Dan benar itulah yang menjadi fokus saya sampai sekarang gitu. Terus selain itu pun persiapan lainnya tuh kayak yang public speaking, dari awalnya yang dulu nggak bisa ngomong, insecure, akhirnya mulai belajar karena udah tahu nih mungkin nanti setelah pulang ke Indonesia pengen ikut kali ya, walaupun belum tahu detail persiapannya harus seperti apa, tapi kan udah ngerasa kekurangannya yang di ngomong, mulai praktis sedikit demi sedikit. Terus biar gak demam panggung, akhirnya di tahun terakhir memutuskan untuk ikut salah satu kompetisi di kampus, kayak kompetisi kecantikan tapi plus sportnya juga gitu. Itu sebenarnya gunanya itu bukan harus menang enggak, yang penting bisa tampil lah. Jadi kayak memperbiasakan latihan. Kalau berdiri di depan stage gede, dinonton orang banyak tuh kayak gimana. Pas balik ke Indonesia memang bener belum pernah ikut beauty pageant sebelumnya, nggak ngerti juga kayak kalau pageant itu apa aja harus disiapin, dan jujur nggak pernah juga nonton sebelumnya putri Indonesia final Putri Indonesia sebelumnya. Ya kan sekolah di sana. Bener, jadi maksudnya nonton bayi itu nggak sih pasti sebelumnya, nggak pernah. Jadi kayak itu kayak gimana ya? Jadi kamu masuk ke dalam stage Putri Indonesia dengan blank canvas ya? Kanvas putih, bisa dibilang begitu. Tapi karena timnya yang luar biasa, ini selalu saya ngomong di mana-mana, benar-benar melengkapi banget. Melengkapi banget. Input yang dikasih itu benar-benar yang pas. Timnya luar biasa sih, karena benar-benar ngasih input itu dari awal persiapan sampai yang mau final pun
Bahkan yang kayak pertanyaan saat final itu kan mungkin iya. orang berpikirnya oh ini udah disetting apa siapa ya, padahal enggak. Mungkin secara keseluruhan kita pertanyaannya udah dikasih kisi-kisi lah ya, tapi kan itu pertanyaannya banyak dan kita nggak tahu mana yang akan muncul. Dan di saat stage yang gede dinonton ribuan orang, belum lagi disiarin di TV nasional yang gede itu deg-degannya minta ampun sih gitu. Dan tiba-tiba ditanya pertanyaan satu dari sekian itu ya syukur-syukur inget kan, nggak bakal keingetan juga nggak ya bakal mana. keingetan juga sebenarnya, tapi karena emang tim itu pernah ngirim, Mbak Nisa yang ngirimin dalam bentuk infografis foto kan. Oh, kamu dapat apa sih? Negara maju. Oh, Itu yang tentang dikirim negara ada yang maju, ya, Donald ya. Trump sama Ibu Michi, perbedaan Benar-benar. itu loh. Itu tuh benar-benar keinget, kayak tahu kan kalau kita lagi di depan panggung lagi presentasi atau apa, tiba-tiba muncul slide terus. Oh iya benar. Iya kan, nah itu sama kejadiannya saat di panggung. Makanya kayak teringat kalimat-kalimat itu teringat benar-benar kayak lagi ngelihat itu gambar, ingat banget organisasi dunia. Tapi yang keinget cuma G20, karena G20 waktu di Rusia itu saya salah satu penari di party farewell partinya. Jadi kayak benar-benar ingat tentang G20. Kalau Padahal itu Indonesia belum jadi presidensi belum, G20 ya. tapi udah tahu dia anggota G20 walaupun kayak anggota negara yang masuk G20 belum tentu negara maju kan. Betul. Gitu. Tapi emang ingat karena ya itu Infografisnya bener, itu. infografis itu dan kayak ada pengalaman udah pernah dengar sebelumnya di Rusia, jadi ya udah ada modalnya dikit lah gitu. Kayak waktu ditanya kayak gitu ya udah jawab walaupun dengan groginya dan takutnya gitu. Tapi itu bukan karena disetting atau udah dikasih tahu hamin satu, enggak sama sekali. Kenapa kok bisa nyelonong manja ya? Padahal kan orang baru lah, mungkin dari looknya juga lebih banyak yang lebih cantik ya Mbak ya. Mungkin karena kesiapan itu, karena dari awal itu kita buildnya benar-benar sama-sama kayak tadi Mbak Nisa bilang kan, satu suara. Timnya kasih makan apa itu benar-benar tahu. Misalkan nasi apa, berasnya di mana, ditanam di mana. Itu emang saya tahu Sampai kan. segitu ya. Sampai segitunya. Jadi saat di interview silahkan mau nanya apa Mau aja. dibolak-balik Bener, juga bolak-balik pun itu udah paham, kayak orang skripsian lah ya. Kalau dia benar-benar kerja dari awal kan mau ditanya gimana pun dia pasti bisa jawab. Betul. Nah itu pengalaman yang kayak akhirnya jadi ngerti, oh mungkin mereka memilih karena itu sih. Karena waktu interview walaupun dengan dikduknya minta ampun, tapi pas ditanya boleh tanya jurinya deh, nggak ada yang langsung ngeblending, itu nggak ada. Kan senang tuh dengar oh bisa lulusan Rusia ya kan, jarang-jarang mungkin ya. Iya makanya orang Rusia tuh negara yang unik untuk gitu tujuan kan. sekolah. Jadi orang sering nanya kenapa Rusia kayak gitu kan, jadinya ya udah jelasin aja gitu, jelasin. Terus ada juga kayak satu Patriawan Munaf kan pernah ke Rusia juga di acara Festival Indonesia. Nah kebetulan saya juga di sana gitu, orang pariwisata. Saya juga pernah ngasih bantuin tim pariwisata di sana yang hadir ke sana untuk survei tentang logo Wonderful Indonesia. Jadi bisa ada pembahasan gitu loh. Iya. Jadi pentingnya kenapa kalau untuk Indonesia tuh jangan mulu Berarti fokus ini dengan adalah baju yang dipakai atau apa, tapi lebih ke networking value-nya ya. benar kayak mencoba belajar berkenalan dengan banyak orang gitu loh Mbak. Kalau ngelihat kamu kemarin itu kan sebenarnya kamu tuh jadi salah satu momen di mana Indonesia Timur mulai dilirik lagi untuk Putri Indonesia ya. Kayak momentumnya ada di situ gitu loh. Nah, aku sekarang mau nanya, sebagai putri dari Indonesia Timur, apa sih cita-cita kamu untuk Indonesia Timur? Mungkin ini terdengar klise ya, tapi apalagi yang mau di-wish selain Indonesia Timur itu harus lebih maju. Lebih maju bukan hanya pemerintahnya tapi masyarakatnya juga gitu. Secara Karena merata. ada pola pikir masyarakat yang dulu mungkin saya kayak gitu juga gitu. Tapi akhirnya jadi ngerti ternyata itu kita nggak boleh kayak gitu. Jadi itu yang harus menurut saya harus diubah, karena kayak kita menjemput sebuah perubahan kan nggak bisa cuma satu doang ya, harus dua arah gitu. Jadi biar perubahan itu benar-benar berkesinambungan. benar itu. Karena masa depan Indonesia itu ada di Indonesia Timur. Oh ya? Iya dong. Masa depan sekarang mungkin di Pulau Jawa ya. Masa lalu di Pulau Jawa ya. Masa lalu di Pulau Jawa. Masa lalu di Pulau Jawa, masa sekarang di pulau di tengah lah. Di Kalimantan mungkin karena lagi dibikin IKN. Benar, itu masa sekarang nih di tengah-tengah Indonesia. Tapi kalau masa depan itu ada di Indonesia Timur. Jadi kalau seandainya kita sebagai orang Timur aja nggak yang bangga, nggak yang benar-benar tahu potensi kita, nggak berusaha untuk
upgrade diri. Wah, bisa jadi kita cuma namanya doang Indonesia Timur, tapi yang nanti main Indonesia Timur bukan orang kita. Jadi sekarang kalau kita udah puas, kita nggak akan belajar lagi kan, Mbak? Iya benar, Kita karena udah udah comfort zone ya. benar. Udah comfort zone. Tapi udah kalau enak. seandainya masih belum, ya udah akan haus terus belajar lagi, apalagi zaman sekarang kan. Dan kita Bahasa. mencari peluang itu ya kita harus bisa belajar bahasa. Jadi sekarang dokter, finalis putri Indonesia, lalu polyglot. Amin. Ya. Amin, semoga Mbak. Ya. Nah untuk menutup aku tanya-tanya Yohan siang ini, Menjawab gak sih, Mbak? menjawab banget dong, menjawab banget dong. Berguna ya teman-teman. Dia selalu kayak gini, dia selalu kayak gini kalau ada tuh dia nanya, aku menjawab pertanyaan nggak? Dia always nggak pernah fail kalau tanya yang kayak tadi. Jadi pada saat kita latihan dulu pun dia kayak gitu, kayak aku menjawab nggak sih Mbak? Abis latihan dia jawab 30 detik, lalu kayak aku tadi menjawab nggak ya? Always. Jadi nggak kaget. Kalau aku tanya what's next buat Yohan, kamu bilangnya kayak gimana? Bukan pertanyaan pageant. Oke, baik. Bukan pertanyaan pageant, nggak perlu 30 detik, tapi aku pengen tahu karena aku genuinely interested sebenarnya. Jadi rencana kamu apa sih setelah semua ini gitu? Oke. Karena kamu kan dokter, terus masih harus penyetaraan lagi. Benar. Sebenarnya itu masih dalam proses mencari yang pasti sih, Mbak. Karena saya pikir menata hidup itu gampang ya, ternyata enggak. Bukan menata aja, memutuskan itu ternyata hal yang sulit gitu kan. Karena itu kelamaan di Rusia, pas balik ke Indonesia itu ternyata banyak hal yang bisa dicoba. Jadinya waktu yang mungkin dihabiskan saat yang kuliah itu malah baru sekarang gitu loh. Mungkin itu juga sih. Kalau yang tahun pertama kembali ke Indonesia tuh kayak gitu. Mereka banyak kan pengen explore. Setelah explore malah kayak kok di sini bisa dikit, di sini bisa dikit, jadi makin bingung. Jadi sekarang ini adalah waktu dan mungkin kedepannya juga lebih memfilter dan lebih cepat-cepat harus memutuskan mau kemana. Itu jadi tuh PR-nya. Kalau ditanya mau kemana, yang pasti pengen jadi dokter. Jadi orang Practicing akhirnya. Iya, benar. Practicing dokter dan juga entertain. Jadi dokter yang entertain dalam artian apa ya, Jadi bisa edukatif, lebih benar, edukatif ya. lebih kayak memberikan edukasi ke masyarakat, tapi dengan cara yang fun. Paling kalau nggak bisa ganti marga ya menambah. Kalau belum bisa mengganti nama belakang ya mungkin kita akan menambah nama belakang. Ini tuh sebenarnya dia promosi sedikit. Jadi Yohan saat ini tuh masih single. Jadi kalau ada yang tertarik, Jadi syarat pernyataannya di sini ya. enggak bercanda. Nah, gitu sih. Jadi kalau belum bisa merubah nama belakang, menambah di belakang. Oke. Dah. Thank you. Good luck loh ke depannya.